Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 783. Long Han mendirikan penghalang kedap suara dan mengeluarkan beberapa bendera kecil, membentuk penghalang kabut di sekitar mereka. Han Li tidak bisa membantu tetapi merenungkan dalam diam saat melihat ini. Tidak ada banyak pembudidaya yang hadir. Meninggalkan beberapa eksentrik masih terjebak di dalam penghalang darah, ada sedikit lebih dari 20 orang. Orang-orang ini mewakili banyak faksi yang bertarung dalam pertempuran. Tuan Sunreach bertanya, "Rekan Daoist Long, apa yang terjadi? Mengapa Moulan tidak lagi ingin bertarung?" Wei Wuya berkata dengan nada ragu, "Ini aneh. Hal-hal sudah mencapai melewati titik itu. Apakah mereka memiliki ilusi sia-sia untuk berdamai?" Long Han tersenyum pahit dan berkata, "Itu bukan ilusi yang sia-sia. Saya khawatir kita mungkin tidak memiliki pilihan untuk memilih." Devil Concor mengerutkan kening dan bertanya dengan nada heran, "Bagaimana mungkin? Apakah pihak lain ikut campur dalam perang?" Long Han dengan sedih berkata, "Itu benar. Suku Soaring telah menyerang. Juga dikatakan bahwa mereka telah bergabung dengan beberapa sekte dari Kekaisaran Jin, bersama-sama menyerang Moulan. Suku-suku Moulan terbesar ditempatkan di belakang sebagai penjaga belakang, mengawasi tanah air mereka, tetapi mereka benar-benar dimusnahkan hanya dalam sebulan. Berita tentang ini telah terhambat dengan sangat baik sehingga suku-suku lain tidak mengetahui hal ini. Tampaknya suku-suku melonjak ingin menyapu kita berdua dan mengambil benua surgawi selatan kita sendiri." Ketika para kultivator lain mendengar ini, hati mereka menjadi cemberut dan kesunyian memenuhi udara. Han Li mengerutkan kening, merasa bahwa masalah telah memburuk. Seekor harimau mungkin mendekati mereka dari depan, tetapi ada serigala yang berbaring menunggu sepanjang waktu. Taoist Shattered Soul mendengus. Apakah informasi ini benar? Cukup jauh antara suku melonjak dan benua selatan surgawi kita. Apakah mereka tidak hanya menggertak? Tidak mungkin. Heaven Feng eksentrik dan para pembudidaya lainnya untuk menyusup ke kota langit melonjak dikalahkan. Dikatakan bahwa mata-mata suku melonjak memiliki niat yang sama dengan niat kami. Mereka mengirim sekelompok pembudidaya untuk menyusup ke kota langit melonjak dan menjarah gudang Moulan. Sebagai hasilnya, Heavenly Eccentric menemukan mereka, mengarah pada penemuan yang tak terduga. Kemudian dengan nada tak berdaya, Long Han melanjutkan, "Sehubungan dengan pertempuran, saya yakin semua orang mengerti bahwa pasukan Moulan yang sepenuhnya dikerahkan sedikit lebih rendah dari kita, tetapi mereka membawa tekad sekarat. Seandainya bukan karena kemampuan besar rekan sepelatihan Taoist Han dalam berurusan dengan korban lapis baja tembaga dan burung suci Moulan, saya khawatir kita akan menderita kerugian besar. Meskipun kekuatan surgawi selatan telah melakukan yang terbaik, berbagai sekte telah meninggalkan hampir setengah dari murid-murid mereka untuk menjaga markas mereka. Jika mereka bergabung dengan perang, kita akan bisa sepenuhnya menghapus prajurit mantra Moulan, tapi itu akan menghasilkan kerugian besar dalam kekuatan. Dengan suku melonjak segera datang, kita akan benar-benar tidak berdaya untuk melawan mereka." Banyak pembudidaya yang tidak tahu Han Li telah berurusan dengan mayat halus dan burung suci biru tidak bisa membantu tetapi meliriknya dengan takjub. Han Li dengan tenang menutup mata terhadap pandangan mereka. Wei Wuya dengan murung mendengus dan dengan dingin berkata, "Moulan ingin merebut wilayah kami. Bagaimana bisa ada pembicaraan untuk perdamaian? Jangan bilang kita benar-benar memberi mereka setengah dari tanah kita?" Long Han berkata, "Itu benar-benar keluar dari pertanyaan. Namun, kita bisa menyerahkan dua negara yang berbatasan dengan Moulan Plains ke mereka. Dengan demikian, Moulan akan menanggung beban serangan dari suku melonjak. Karena mereka adalah musuh bebuyutan, tidak ada kemungkinan pengkhianatan dari Moulan. Tentu saja, mengingat betapa kuatnya suku melonjak, kita harus bekerja sama dengan Moulan dalam bertarung dengan mereka." Dalam sekejap mata, dua musuh yang tak dapat didamaikan ini berubah menjadi sekutu. Namun, tidak ada keberatan yang diajukan di antara para eksentrik kuno dan berpengalaman ini. "Wilayah itu milik Serikat 9 bangsa kita? Apakah kita harus menyerahkannya?" Ekspresi Wei Wuya tumbuh tidak sedap dipandang. Long Han menjelaskan, tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Daerah-daerah itu adalah yang terdekat dengan dataran Moulan. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan Anda menerima kerugian ini sendirian. Setelah beberapa pembicaraan, kami pasti akan memberikan kompensasi kepada serikat Anda. Kalau begitu mari kita tinggalkan masalah itu untuk nanti. Kita harus melihat apa yang dipikirkan Moulan terlebih dahulu.
Wu Wuya jelas puas dengan masalah ini, tapi dia mendorong masalah itu ke belakang. Han Li kemudian mengalihkan pandangannya ke Master Sunreach dan Devil Concor. Mereka tampaknya merenungkan masalah ini, tetapi tampaknya mereka sudah memutuskan. Hanya atas nama wajah Wei Wuya mereka tidak langsung setuju. Han Li menghela nafas. Tampaknya masing-masing kekuatan telah kembali untuk saling merencanakan demi keuntungan mereka sendiri. Ketika Long Han mendengar Wei Wuya, dia tidak mengungkapkan kejutan sedikit pun. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah sesuatu yang saya katakan tanpa pertimbangan. Tentu saja, kita akan melakukan diskusi yang tepat tentang bagaimana kita secara khusus menangani mereka. Tetapi sebelum kita memulai negosiasi, kita harus segera mengirim orang ke dataran Moulan dan menyelidiki apakah invasi suku melonjak itu benar. Jika ya, Moulan tidak akan dapat terus memerangi kita dan kita berdua harus membuat konsesi. Kalau tidak, suku melonjak akan menyapu kita berdua." Para pembudidaya merasa jauh lebih nyaman dengan penjelasan ini. Bahkan ekspresi Wei Wuya santai saat diskusi dilakukan. Selama waktu ini, Han Li diam. Karena dia tidak memiliki kontribusi, dia menyelamatkan napas. Jika masalah tidak melibatkan Drifting Cloud Sekte atau dirinya sendiri, dia merasa enggan untuk melakukan segala upaya. Dan dengan Long Han di sana, dia menganggap Heavenly Dao Union tidak akan menderita kerugian besar. Tidak lama kemudian, para eksentrik selesai mendiskusikan rencana dan kemungkinan mereka. Setelah itu, mereka menghilangkan batasan di sekitar mereka dan tiga penggarap besar mulai berbicara cepat tentang sesuatu yang lain. Akhirnya, para pembudidaya Moulan dan Surgawi Selatan mengirim beberapa orang untuk mendiskusikan ketentuan gencatan senjata sementara. Adapun hal-hal lain, itu hanya akan dibahas dalam beberapa hari mendatang. Para bijak Moulan semua mengenakan ekspresi suram. Dengan cara mereka kembali diblokir dan rumah mereka hilang, para prajurit mantra merasa benar-benar kehilangan. Semangat mereka telah merosot menjadi sangat rendah. Han Li dan para penggarap lainnya menyaksikan pasukan Moulan mundur dan perlahan-lahan mengungsi ke kota Skyfirst. Pertempuran di perbatasan antara ratusan ribu pembudidaya abadi telah berakhir. Beberapa bulan kemudian, di pegunungan tandus yang tampaknya tak berujung, seberkas cahaya biru dengan cepat melewatinya dengan kecepatan kilat. Siluet samar-samar terlihat dari dalam cahaya. Dia mengenakan jubah ilmiah dan memiliki penampilan yang sama. Dia adalah Han Li yang kembali ke Drifting Cloud Sect. Pada waktu sejak pertempuran perbatasan berakhir, informasi mengejutkan bahwa suku Soaring yang bermaksud mengambil keuntungan dari keadaan mereka yang lemah telah menyebar, memaksa Moulan dan Surgawi Selatan datang ke gencatan senjata yang enggan. Pada saat Heavenly Eccentric kembali ke kota Skyfirst dan mengkonfirmasi bahwa ada kekuatan lain yang menyerang Moulan, banyak faksi mengirim beberapa gelombang pembudidaya mereka sendiri untuk menyapu dataran Moulan, menemukan bahwa manusia Moulan telah didorong ke perbatasan dataran. Adapun tempat tinggal asli suku Moulan, mereka telah mulai menunjukkan jejak suku melonjak. Akibatnya, Surgawi Selatan tidak bisa lagi menunda dan mulai bernegosiasi dengan Moulan dengan intensitas tinggi. Pada awalnya, Moulan berharap untuk sepertiga dari benua Selatan Surgawi, atau mereka akan mengambil risiko pemusnahan untuk Selatan Surgawi dan memulai kembali perang. Untuk sementara waktu, tidak ada pihak yang bisa menggerakkan diskusi. Tetapi segera setelah itu, manusia Moulan mulai berkumpul di tepi dataran dan suku-suku melonjak mulai secara terbuka mengejar prajurit mantra Moulan. Akibatnya, para bijak ilahi hanya bisa secara bertahap menyerah. Lagi pula, para Moulan sekarang berada di ambang kepunahan dan mereka dapat berdiskusi dengan para pembudidaya Surgawi Selatan, tidak seperti suku melonjak yang mereka pegang selama puluhan ribu tahun saling membenci. Dengan beberapa putaran diskusi, mereka akhirnya mencapai kesepakatan untuk memberikan dua negara kepada Moulan dan memindahkan manusia asli ke negara lain. Kemudian, masing-masing dari tiga kekuatan mengukir sebagian dari wilayah mereka sendiri untuk mengkompensasi 9 bangsa Union, perumahan klan dan sekte yang terlantar. Sebagai imbalannya, Moulan harus menahan invasi suku melonjak dengan sekuat tenaga, sesuai dengan apa yang telah direncanakan kekuatan Surgawi Selatan. Tentu saja, kekuatan Surgawi Selatan memang memberikan bantuan untuk melawan suku melonjak bersama-sama. Akibatnya, meskipun Moulan memperoleh tanah mereka sendiri untuk hidup, mereka memikul tanggung jawab yang sama di 9 bangsa dulu. Mereka diminta untuk berjaga-jaga atas serangan apapun oleh suku melonjak. Dan karena mereka hanya diberikan 2 negara, kekuatan Surgawi Selatan tidak perlu khawatir tentang ekspansi Moulan dan menjadi ancaman di kemudian hari. Bagaimanapun, kekuatan potensial seseorang terbatas pada jumlah sumber daya budidaya yang dimiliki. Sementara Moulan dikurung di 2 negara, mereka berhasil menghindari pemusnahan, dan mereka tidak akan harus melawan suku melonjak sendirian.
mereka akan mendapatkan bantuan dari faksi Selatan Surgawi. Dalam keadaan saat ini, kedua belah pihak puas dengan perjanjian ini. Tapi di antara ini, ada sesuatu yang terjadi pada Han Li. Karena dia telah membunuh rekan Dao dari guru saringan In Shifting, Master Sekte tidak mau membiarkannya dan mengiriminya banyak tantangan untuk melawannya sendirian. Namun, setiap kali Han Li menerima pesan-pesan ini, ia segera memadamkannya tanpa ada niat untuk membalasnya. Itu tidak masuk akal untuk mengharapkan bahwa pembudidaya tahap awal jiwa-jiwa untuk melawan kultivator tahap jiwa-jiwa terlambat, dan Han Li juga bukan jenis darah panas yang sembrono. Dia tidak akan melakukan hal sebodoh itu tanpa alasan. Setelah diskusi selesai antara Moulan dan Surgawi Selatan, guru saringan In Shifting tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan para bijak ilahi Moulan dan dia segera berangkat dengan bawahannya. Dilaporkan bahwa dia kembali ke Kekaisaran Jin, sangat melegakan Han Li. Adapun lentera kuno yang ditangkap Han Li, itu adalah harta warisan suku Moulan, Bright Origin Lantern. Para bijak ilahi Moulan semuanya telah menyatakan bahwa Bright Origin Lantern adalah sesuatu yang diturunkan kepada Moulan melalui generasi-generasi berikutnya. Karena itu bukan sesuatu yang seharusnya jatuh ke tangan orang luar, mereka segera meminta kembalinya. Tentu saja, Han Li tidak akan menolak mereka atau membiarkan kesempatan ini berlalu. Dia segera meminta beberapa potong Auric Essence sebagai gantinya. Tetapi sangat disayangkan bahwa Moulan tidak memiliki banyak dari itu. Mereka hanya bisa menghasilkan apa yang berjumlah sepotong kecil. Akibatnya, Han Li enggan menerima bahan langka lainnya untuk mengkompensasi dan mengembalikan lentera kuno. Han Li tidak benar-benar ingin memegang lentera. Sementara kemampuannya benar-benar mendalam, suatu hari nanti akan menghantuinya. Jika memutuskan untuk menyimpannya, akan datang suatu hari di mana Moulan akan berkonspirasi untuk mendapatkannya kembali. Karena itu, lebih baik disingkirkan. Dalam perjalanan kembali ke Drifting Cloud Sect, Han Li melirik kantong penyimpanan di pinggangnya. Ketika Han Li mengembalikan lentera kuno sebagai ganti bahan langka, Moulan telah mengembalikan keranjang bunga harta kuno dan Purple Cloud Lodge tanpa diskusi sebelumnya. Tampaknya Moulan mengerti dengan jelas bahwa jika mereka tinggal di surga selatan lama, mereka tidak akan mampu menyinggung penggarap kelas tinggi mereka. Dengan demikian, harta kuno dikembalikan kepadanya sehingga tidak akan ada dendam di antara mereka. Karena Han Li telah menunjukkan kekuatan luar biasa pada usianya yang masih muda, bahkan para bijak ilahi Moulan melihatnya dengan ketakutan. Dengan harta kuno dikembalikan, Han Li segera mengembalikan Purple Cloud Lodge kembali ke Silvermoon. Meskipun dia hanya menggunakan harta karun itu saat dia berada di tubuh rubah iblisnya, dia telah menggunakannya dengan sangat baik. Karena Han Li bukan jenis yang tidak tahu berterima kasih, dia memberikan Purple Cloud Lodge padanya sebagai hadiah. Ketika berita menyebar bahwa para pembudidaya Surgawi Selatan dan Moulan telah bergandengan tangan, suku Soaring tumbuh ragu-ragu untuk sementara waktu. Meskipun mereka menempatkan sejumlah besar pembudidaya di perbatasan dataran Moulan, mereka tidak segera melancarkan serangan. Mereka hanya mengamati tindakan Selatan Surgawi dan Moulan, memutuskan untuk hanya mengamati dalam waktu dekat. Namun, tindakan suku melonjak hanya menyebabkan keprihatinan yang lebih besar kepada Guru Sunreach dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya di Surgawi Selatan. Musyawarah musuh-musuh mereka hanya menunjukkan niat yang lebih besar untuk menyerang benua Surgawi Selatan. Melihat bahwa akan ada beberapa waktu sebelum konfrontasi lebih lanjut, berbagai kekuatan Surgawi Selatan bergiliran menjaga perbatasan seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Setiap sekte akan mengirim beberapa murid elit mereka dan menempatkan mereka di dekat kedua negara yang diberikan kepada Moulan. Jika suku Soaring benar-benar menyerang, para Moulan akan kesulitan dan murid-murid yang ditempatkan akan dapat memberikan bantuan segera. Adapun pembudidaya lainnya, mereka diizinkan untuk kembali ke sekte mereka. Sebagai penatua sekte Awan Hanyut, Han Li memiliki banyak hubungannya dengan saudara bela diri senior Lu. Setelah mengkonfirmasi bahwa sebagian besar murid sekte telah selamat, ia bebas untuk kembali ke sekte. Lu Luo memiliki beberapa masalah lain untuk ditangani dan harus tetap tinggal selama beberapa hari. Dengan demikian, Han Li kembali lebih dulu. Dalam perjalanan, Han Li menggunakan kereta berkuda angin untuk mempercepat perjalanannya, memungkinkannya untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan kembali. Tapi ketika dia memasuki negara 11, Han Li menyingkirkan kereta untuk menghindari perhatian yang tidak perlu. Sisa 100 km ditempuh dalam hampir sekejap mata. Ketika dia melihat Dreamcloud Mountains di kejauhan, dia tidak bisa menahan senyum ketika memikirkan penampilan Nangong Wan yang cantik. Segera, Han Li menemukan dirinya di dalam ruang rahasia, memelototi seorang lelaki tua berambut perak, kakak bela diri senior Cheng. Dengan wajah dipenuhi amarah dan kedengkian, Han Li mengucapkan, "Apa yang terjadi?" Ketika dia telah kembali ke sekte Awan Hanyut,
dia tidak segera kembali ke kediaman guanya. Sebaliknya, ia berhenti di tengah jalan dan dibawa ke ruang rahasia yang dipenuhi energi Gletser. Di sanalah Han Li melihat pemandangan yang menakjubkan. Nangong Wan telah berubah menjadi seorang anak berusia 7 tahun, tersegel di dalam lempengan es. Matanya tertutup seolah-olah benar-benar tidak menyadari lingkungannya. Banyak kemarahan dan kekhawatiran Han Li. Senior Marshal Brother Cheng dengan pahit tersenyum dan mendesah. Jika Junior Marshal Brother Han telah kembali 2 minggu sebelumnya, dia mungkin bisa mencegah hal ini terjadi. Tidak ada bahaya dalam hidupnya untuk saat ini, tetapi dia terpaksa menggunakan metode ini untuk menunda aktivasi kutukan segel jiwa. Kutukan segel jiwa? Bagaimana kutukan yin ini berlaku? Bukankah kutukan ini sudah lama hilang di surga selatan? Mungkinkah? Han Li berhenti sejenak ketika sesuatu segera muncul di benaknya. Melihat bahwa Han Li mengingat sesuatu, Senior Marshal Brother Cheng memberi Han Li penjelasan rinci tentang apa yang terjadi padanya. Setengah bulan yang lalu, Nangong Wan muncul dari kediaman guanya di pagi hari untuk menyerap embun beku gunung di dekatnya untuk penggunaan seni inkarnasinya, tetapi dia tidak berharap bertemu dengan pria berjubah hitam di tamasya. Begitu pria ini melihat Nangong Wan, dia segera menyerangnya dengan teknik setan Dao yang ganas, menerobos beberapa harta pelindungnya. Ketika Nangong Wan melihat ini, dia buru-buru meminta bantuan dan berusaha melarikan diri ke arah kediaman guanya. Pada saat saudara bela diri senior Cheng dan murid-murid awan hanyut lainnya pergi untuk membantunya, dia sudah jatuh ke dalam genggaman pria berjubah hitam itu. Dia hanya menekankan jarinya ke dahinya dan segera melepaskannya. Dalam alarmnya, Senior Marshal Brother Cheng segera memerintahkan murid-muridnya untuk bersama-sama menyerang pria berjubah hitam. Tetapi ketika pria berjubah hitam melihat begitu banyak murid Drifting Cloud Sekte hadir, dia tidak berusaha untuk melawan mereka. Dengan senyum dingin, dia meninggalkan batu giok di belakang dan terbang dengan kecepatan kilat. Tidak dapat melakukan apapun padanya, saudara bela diri senior Cheng membawa Nangong Wan kembali ke sekte dalam upaya untuk menyembuhkannya. Hanya untuk menemukan bahwa dia menderita kutukan segel jiwa, pembatasan rahasia yang telah lama hilang dari iblis selatan surgawi Dao. Ketika pembatasan ditempatkan secara paksa pada seseorang, kecerdasan dan semangat mereka perlahan tersegel. Kemudian tergantung pada budidaya target, jiwa mereka perlahan dihancurkan setelah waktu yang tidak diketahui, mengubah target menjadi mayat. Itu dulunya metode yang sangat berbahaya untuk berurusan dengan musuh. Orang tua itu sangat ketakutan dengan kutukan ini dan sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat itu, Nangong Wan berhasil bangun sendiri. Setelah mengetahui bahwa dia menderita kutukan segel jiwa, dia memucat dan segera memikirkan metode untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan seni inkarnasinya yang lebih besar dan untuk sementara menyegel dirinya menggunakan ki glasial. Sebagai hasilnya, ini tidak hanya akan sepenuhnya menyegel tubuh Nangong Wan, tetapi juga akan memperlambat efek kutukan ke tingkat yang luas. Hasilnya adalah bagaimana Anda melihatnya saat ini. Setelah itu dikatakan, dia menyerahkan biru dan slip giok merah kepada Han Li. Senior Marshal Brother Cheng menghela nafas dan berkata, salah satu slip giok ditinggalkan untuk Junior Marshal Sister Nangong oleh pria berjubah hitam. Sedangkan untuk bagian lainnya, itu adalah sesuatu yang dia tinggalkan untuk Junior Marshal Brother khususnya Han. Silakan lihat mereka. Han Li dengan cemberut menerima 2 slip batu giok dan memeriksanya sebelum memutuskan untuk terlebih dahulu membaca slip batu giok yang dimaksudkan untuk Nangong Wan. Setelah menenggelamkan indera rohaninya ke dalam batu giok, ia memasang ekspresi aneh. Meskipun dia tampak agak khawatir, dia juga tampak bersyukur. Ini mengejutkan Senior Marshal Brother Cheng. Slip giok ditinggalkan oleh Nangong Wan untuk Han Li. Orang tua itu belum membaca slip batu giok ini karena ada trik kecil yang diletakkan di atasnya, membuat orang lain tahu apakah orang lain telah membacanya terlebih dahulu. Karena mudah dilihat, pria tua itu tidak akan terburu-buru membuat kesalahan seperti itu. Karena peningkatan reputasi dan penampilan Han Li baru-baru ini, dia tidak mampu memperlakukannya dengan ringan. Setelah Han Li selesai membaca slip giok biru, Han Li menghela nafas dan pindah ke slip giok merah tua. Begitu dia membacanya, ekspresi Han Li tenggelam dan dia memutar tangannya dengan marah, membakar giok yang terselip dalam api ungu. Orang tua itu kagum dengan pemandangan itu. Meskipun slip batu giok ini tidak disempurnakan dengan teliti, agak sulit untuk membakar mereka tanpa meninggalkan abu. Karena Han Li mampu melakukan ini tanpa banyak usaha, itu hanya membenarkan banyak rumor Han Li yang mengklaim kekuatannya sendiri lebih besar daripada seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Dia telah menemukan karakter yang agak tangguh atas nama Drifting Cloud Sect. Saat pikiran orang tua itu muncul di kepalanya, Han Li bergumam pada dirinya sendiri dan bertanya, "Saudara bela diri senior Cheng,
apakah Anda menangkap wajah orang yang menyergap Nangong Wan? Apakah dia tinggi? Dan apa kultivasinya? Mungkin dia adalah seseorang yang saya kenal. Pria tua itu segera menjawab, saya berhasil menangkapnya dan dia cukup tinggi. Dia adalah seorang pemuda dengan wajah biasa. Dia tampaknya menggunakan semacam teknik penyembunyian untuk bersembunyi. Kemampuan saya terlalu buruk untuk melihat melalui mereka. Namun, ia harus berada di tahap jiwa Naschen pertengahan setidaknya karena ia dapat dengan mudah mengalahkan fellow Daoist Nangong. Seorang pemuda? Ekspresi Han Li berkedip. Dia merasa itu mengejutkan. Betul. Namun, dengan kultivasinya, ia yakin menjadi seperti junior Marshall Brother. Dia pasti telah mengambil semacam pil obat atau mengolah beberapa teknik untuk menghentikan penampilannya. Namun, usianya juga pasti lebih besar dari umur Anda. Jarang ada sedikit pembudidaya di dunia ini yang dapat menyingkat Naschen Soul di usia Anda. Tapi junior Marshall Brother, dari apa yang kulihat dari batu giok yang ditinggalkan lelaki berjubah hitam, dia berharap agar junior Marshall Brother membawa harta sihirmu yang disempurnakan dari Golden Lightning Bamboo ke Deep Heaven Mountains. Mungkinkah orang ini benar-benar kultivator setan Dao dari Kekaisaran Jin? Apakah Anda benar-benar memiliki harta berharga yang dimurnikan dari Golden Lightning Bamboo? Pria tua itu tidak bisa menahan pertanyaannya. Aku tidak bisa memastikan apakah orang itu atau tidak, tetapi terlepas dari itu, dia memiliki hubungan denganku. Dia harus menjadi kultivator iblis dari In-Shifting Sekte Yin Kekaisaran. Saya awalnya percaya bahwa mereka ingin membalas dendam pada saya karena membunuh salah satu anggota sekte mereka, tetapi saya tidak berharap mereka menginginkan harta Golden Lightning Bamboo saya. Sepertinya mereka ingin mengunjungi saya bahkan jika saya tidak membunuh anggota sekte mereka. Akibatnya, Wan Er terlibat. Memang benar aku memiliki harta yang disempurnakan dari Golden Lightning Bamboo. Setelah itu dikatakan, kemarahan dari wajahnya hilang, hanya untuk diganti dengan dingin yang keras. Ini tidak mengejutkan. Golden Lightning Bamboo legendaris karena kemampuannya menahan seni iblis. Dan karena mereka berasal dari Kekaisaran Jin, mereka tidak perlu menunjukkan latihan kembali dalam berurusan dengan pembudidaya dari surga selatan. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengundang beberapa teman dekat saya untuk bergabung bersama dan menemukan pria itu. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.